Marilah datang ke hadapan Allah, merengkuh segala penderitaan, ketakutan, dan kerapuhan bersama Yesus yang juga merengkuh jalan penderitaan, ketakutan, dan kerapuhan. Sebab pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah, jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Indah kesuma, insan lebih indah pada masa mudanya. Bunga kan layu, insan berlalu, Yesus kekal selamanya. Marilah kita menaikkan Mazmur bagi Tuhan dari Mazmur 119, 9-16. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dengan bibirku aku menceritakan atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari
Bersama dengan gereja di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk kasih dan keselamatan yang Engkau anugerahkan. Hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Terima kasih Engkau melawat dan menyapa kami. Ini adalah bentuk Tuhan memelihara kehidupan kami. Kami siap mendengar dan belajar merenungkan firman Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 12 ayat 20 hingga ayat 33. Demikian firman Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Kristus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada yang ikut dalam ibadah taping ini. Hari ini kita akan menyampaikan firman dengan cara yang berbeda. Saya dan Pendeta Fernando Simanjuntak akan menyampaikan firman Tuhan secara berkesinambungan untuk kita bisa memahami teks Alkitab yang menjadi pesan di Prapaskah yang kelima ini, sebagaimana yang tadi kita sudah dengar bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat bacaan kita ini mengingatkan kita
tentang bagaimana Yesus yang datang ke dunia ini menjalankan misi Allah, mari kita sama-sama melihat apa yang dilakukan oleh Yesus dan bagaimana itu bisa berdampak di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, mungkin kita pernah mendengar cerita tentang kisah heroik, ya, apakah di televisi ataupun di dalam buku-buku cerita. Seringkali kisah-kisah heroik seperti sebut saja Satria Baja Hitam atau Kapten Amerika atau Batman, apalagi ya? Superman, Transformer, dan banyak sekali kisah-kisah heroik yang kita bisa tonton atau kita bisa baca. Dan seringkali saudara, kisah-kisah seperti ini itu menonjolkan sisi kepahlawanannya, supaya sang pahlawan ini diagungkan dan disanjung-sanjung karena kehebatannya. Dan para penulis ataupun sutradara film akan mengisahkan seolah-olah kisah perjuangannya begitu hebat terjadi, bahkan kadang-kadang tidak masuk akal, supaya menonjolkan bahwa sang pahlawan ini akan menang di akhir cerita. Itulah kisah heroik yang umum kita dengar. Nah, kalau dikaitkan dengan kisah Yesus yang datang sebagai sang juru selamat, mungkin saja para murid pada saat itu punya konsep yang sama tentang apa itu Mesias atau sang juru selamat. Kenapa sang juru selamat datang ke dunia, tapi langkah yang diambil adalah langkah kematian? Kenapa sang juru selamat yang katanya akan menyelamatkan semua umat manusia, ternyata dia harus takluk kepada kematian dan harus mati di tengah-tengah dunia ini? Ini menjadi hal yang digumulkan oleh para murid-murid pada saat itu. Tapi saat ini, melalui perikop yang kita baca, Yesus menjelaskan kenapa dia harus memilih langkah kematian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan paralel kita pada minggu ini itu juga diambil dari Yeremia 31 ayat 33-34, saya akan bacakan bagi kita. Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengikat dosa mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata langkah kematian yang dirancang oleh Allah ini adalah supaya mata dunia terbuka untuk melihat bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Pertanyaannya, kenapa Yesus perlu menyelamatkan dunia ini? Kita tahu bahwa penyelamatan Allah, kisah pembebasan yang dilakukan Allah pada dunia melalui bangsa Israel sudah pernah dilakukannya. Tapi tetap saja tidak langsung membuat banyak orang percaya. Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun untuk memanggil orang-orang supaya bertobat karena kerajaan sorga sudah dekat. Tapi tetap saja belum membuat orang-orang percaya. Ini kenapa? Kalau Yesus mengatakan manusia berada dalam ikatan dunia, penguasa dunia yang membuat orang menjadi bebal, menjadi tertutup matanya dan tidak bisa melihat apa yang ingin disampaikan oleh Allah melalui diri Yesus Kristus. Oleh sebab itu, satu langkah yang pasti yang diberikan oleh Yesus adalah langkah kematian. Nah, bagaimana langkah kematian ini ternyata menginspirasi kehidupan kekristenan kita pada saat ini? Saudara, Yohanes menceritakan bahwa ada beberapa orang Yunani mengikuti perayaan Paskah Yahudi di Yerusalem. Mereka memiliki hasrat untuk berjumpa dengan Yesus.
Hasrat mereka ini disampaikan kepada Filipus dan Andreas, saudara. Mereka pun menyampaikan permohonan ini kepada Yesus. Jawab Yesus terhadap permohonan ini menarik perhatian kita. Katanya adalah, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Perkataan Yesus ini juga mengingatkan kita pada peristiwa Kana, saudara. Ketika ia memulai pengutusannya, pada saat itu ia mengatakan kepada ibunya, "Saatku belum tiba." Ia juga mengungkapkan hal yang sama kepada saudara-saudaranya yang ingin menghadiri hari raya Pondok Daun. Para lawan-lawan Tuhan Yesus juga hendak menangkap dia pada saat tertentu, tetapi saatnya belum tiba, kata Tuhan. Barulah dalam ayat 23 dari bacaan kita ini, Yesus berkata, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Saudara, perkataan Yesus ini tentang kapan saatnya ini menggambarkan bahwa apa yang dilakukan Yesus ini benar-benar sesuai dengan rencana dan kehendak Bapa. Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati agar dapat menghasilkan buah melimpah. Sebagai putra Allah, ia belajar menjadi taat dalam penderitaan untuk menjadi pokok keselamatan kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Dialah pelaksana perjanjian Allah yang baru, di mana Allah mengampuni kejahatan umatnya dan tidak akan mengingat dosa-dosa umatnya lagi. Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini untuk kita memiliki komitmen terhadap Tuhan. Beriman pada Yesus itu berarti memiliki komitmen pribadi untuk mengikuti Dia, saudara. Menaati semua rencananya dan ajaran-ajarannya serta berada di mana Yesus ada. Mengikuti Yesus termasuk menyangkal diri dan memikul salib, bahkan mati dalam kemanusiaannya. Dalam kemanusiaannya Yesus tampaknya pun tidak mau sebenarnya menderita. Sebab itu dia berkata dalam doanya ketika ia berada dalam Taman Getsemani pada malam sebelum ia ditangkap, "Ya Allah, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi." Itu kata Tuhan. Yesus berkata di dalam ayat 26, saudara, untuk setiap kita yang hidup di tengah-tengah masa sekarang ini, pengikut Kristus, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara-saudara, biar bagaimanapun tidak bisa dipungkiri, saudara. Sejak kita mengikut Kristus akan selalu saja ada perjuangan dan tantangan yang akan kita alami karena kita mengikut Dia. Tetapi sama seperti Yesus, sesungguhnya penderitaan atau bahkan kematian yang kita alami itu adalah jalan untuk kita mengalami kemuliaan. Penderitaan di dalam Kristus itu akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Itu sebabnya saudara, kita diingatkan untuk jangan takut menderita bagi Kristus. Justru kita harus bersyukur karena jika kita menderita bagi Kristus, kita akan memperoleh kemuliaan pada saatnya nanti. Itu berarti kalau kita berada dalam sebuah jalan penderitaan, itu kita berada di dalam trek yang benar, lintasan yang benar, jalan iman yang benar, saudara. Itu sebabnya jangan pernah menyangkal Tuhan supaya kita terhindar dari penderitaan atau demi mendapatkan sesuatu yang sifatnya sementara, saudara. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang mencintai nyawanya, dikatakan ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saudara, mencintai nyawa artinya keinginan untuk mencari aman sendiri dan hanya mementingkan diri sendiri. Kehilangan nyawanya di sini bisa dipahami dalam dua pengertian, yaitu menghancurkan kehidupannya di dunia ini atau kehilangan kesempatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Orang yang egois dan mau cari aman sendiri, ini akan menghancurkan kehidupannya sendiri, saudara, dan juga orang-orang yang berada di sekitarnya. Selain itu, orang yang egois dan mau cari rasa aman sendiri, ini sangat sulit untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Padahal hidup yang kekal
hanya ada di dalam Kristus. Masa penindasan atau penganiayaan ini akan menjadi batu ujian untuk memperlihatkan apakah seseorang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau ia hanya memiliki iman yang dangkal, iman yang palsu. Saudara, barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Tidak mencintai nyawa artinya tidak hanya mementingkan diri sendiri, saudara, dan tidak mencari rasa aman dirinya sendiri. Orang yang tidak mencintai nyawanya senantiasa hidup memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ia tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri, melainkan hidup bagi Kristus yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk Dia. Orang yang tidak mencintai nyawanya ini akan terus berkarya untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ancaman dari orang-orang yang hendak mencelakakan dirinya ini tidak akan membuat dia undur, tidak akan dapat menghalangi untuk dia tetap melakukan yang baik dan yang benar. Saudara yang kekasih, demikianlah kita melihat bagaimana langkah kematian yang diambil oleh Yesus ini ternyata menjadi inspirasi bagi kita sebagai orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Dia memilih langkah kematian bukan untuk menunjukkan bahwa dia kalah, tapi justru sebaliknya bahwa dia ingin menunjukkan bahwa Allah yang mengutus dia ke tengah-tengah dunia ini adalah Allah yang Maha Kuasa. Saudara, cerita heroik yang digambarkan melalui kisah Yesus ini adalah inspirasi Injil bagi kita saat ini. Mungkin tidak seperti kisah heroik pada umumnya, tapi justru inilah berita sukacita. Dia konsisten untuk menyatakan kasihnya kepada dunia, bahwa kasihnya, kasih Allah begitu besar kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, saya ingin menutup khotbah Minggu Prapaskah yang kelima ini dengan kisah iman yang sangat heroik dari orang-orang Kristen. Saudara, beberapa tahun yang lalu 21 orang Kristen Koptik asal Mesir yang bekerja di Libya dipenggal secara keji oleh kelompok negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Dalam video yang dirilis oleh ISIS pada tanggal 15 Februari 2015 tersebut, para tentara ISIS yang berbaju hitam-hitam itu tampak menyandera 21 pekerja Kristen yang berseragam orange. Para sandera tampak berlutut, saudara, lalu dipenggal secara bersamaan oleh kelompok militan ISIS yang mukanya ditutupi oleh kain hitam. Orang-orang Kristen itu tidak mau menyangkal iman mereka, kendati pun mereka diancam hukuman mati, saudara. Bahkan pada saat darah akan mengucur dari leher mereka, kata-kata doa yang keluar dari mulut mereka adalah Ya Rabbi Yesu, artinya Oh Tuhan Yesus. Saudaraku, kiranya kita tetap teguh di dalam Tuhan, kendati pun kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan penderitaan, bahkan kematian sekalipun. Tetapi orang-orang yang menderita dan mati di dalam Allah, itu akan dihormati Allah serta mendapatkan kemuliaan dan hidup kekal. Selamat menghayati Minggu Prapaskah. Amin. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman yang boleh kami dengar. Kami bersuka cita Tuhan karena kami memiliki juru selamat yang sudah bangkit. Dan saat ini kami mengingat akan karya keselamatan yang dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah ini bisa menjadi inspirasi, menjadi meneguhkan iman kami untuk bagaimana kami menjalankan kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Tantangan, penderitaan, bahkan mungkin kehilangan nyawa, ini pun mungkin dialami oleh
sebagian di antara kami, tapi biarlah kami tetap melakukannya karena kami percaya dan setia berpegang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra. Dijanjikan perhentian di rumahnya yang baka. Jika jiwaku membubung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kasih-Nya kami rasakan hari lepas hari. Seperti pemazmur menyaksikan bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal yang boleh kami hadapi dan kami jalani. Biarlah itu semua Tuhan boleh semakin kami mendekatkan kami kepada Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan dan kami dengar bersama-sama. Kami mengucap syukur untuk karya penyelamatan yang kami rayakan di dalam masa Prapaskah ini Bapa. Kami bersyukur untuk kisah Allah yang menginspirasi kehidupan kami. Biarlah juga kami boleh meneladani kisah itu Tuhan, dengan meyakini bahwa kami pun harus rela menderita. Kami pun harus berani untuk menghadapi penderitaan dan ketakutan. Karena inilah langkah yang diambil oleh Yesus untuk menyatakan kemuliaan Bapa di surga. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini boleh senantiasa menjadi rema bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu, GMI Pos Pelayanan Cibubur. Kiranya Tuhan yang terus memberkati pertumbuhannya Bapa. Untuk seluruh jemaat Tuhan
yang beribadah di rumah, dan juga untuk saudara-saudari kami yang juga mengikuti ibadah online ini. Kami percaya tangan Tuhan melawat setiap kami saat ini juga. Untuk dalam pergumulan kami, dalam segala hal yang sedang kami hadapi, kami boleh merasakan penyertaan Tuhan. Kami terus mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang mungkin sudah lanjut usia. Kami mengingat Ibu Sinta Simanungkalit, Ibu Joy Sutagalung, juga Ibu Panggabean Boru Pangaribuan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pendeta kami, Bapak Pendeta Richard Daulay, dan Ibu Tuhan yang kiranya merangkul mereka senantiasa di dalam kasih Tuhan dan memberikan kekuatan senantiasa bagi mereka, saudara-saudari kami ini. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang mungkin belum bisa bersekutu bersama, tapi biarlah mereka tidak kehilangan semangat dan gairah iman di dalam Kristus. Dan kami terus mau berdoa Tuhan untuk situasi pandemi ini, biarlah cepat berlalu, proses vaksinasi boleh berjalan dengan baik, dan kami pun boleh kembali bersekutu bersama di rumah Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk rencana perpindahan gedung gereja. Tuhan kiranya memberkati seluruh prosesnya berjalan dengan baik, sehingga kami pun boleh menjalaninya dengan lancar dan dengan campur tangan Tuhan. Terus kami berdoa untuk GMI Distrik 3, Wilayah 2, dan seluruh GMI dalam segala rancangan konferensi yang akan dihadapi, baik itu konferensi resor, konferensi distrik, dan konferensi tahunan, bahkan juga konferensi agung. Bapa, kami berdoa biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui gereja-Mu GMI dan seluruh konferensi-konferensi yang akan dilaksanakan ini. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa untuk negara kami. Biarlah Tuhan yang selalu melawat tangan Tuhan, untuk tangan Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi negara kami ini Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami menaikkan doa kami seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Jemaat Tuhan GMI Pospel Cibubur dan saudara-saudara di mana saja Anda berada, kembalilah ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Amin.